لله رب العالمين. وصلوا وسلموا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا احتفالا بذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم. Beliau sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berkumpul untuk memuliakan hari lahirnya Rasulullah SAW. Dan kita berbahagia saat ini dengan kita memeriahkan, dengan kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dengan kita senang, gembira, imung dengan kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Yang dicantumkan dalam Al-Quran Al-Karim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya telah bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga para malaikatnya juga. Dan kami meniru apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga kepada malaikatnya. Orang yang selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW maka akan dihapuskan dosanya. Orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah cinta kepadanya. Orang yang bersolawat kepada Rasulullah, galaunya akan dihilangkan oleh Allah. Dengan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan selalu terjalin kedekatan kita dengannya. Dengan kita selalu mendekat dengan sunnahnya Rasulullah SAW dalam kehidupan ini. Orang yang selalu dekat dengan Rasulullah, dengan selalu memaksakan dirinya, dengan dia mengerjakan sunnahnya Rasulullah, maka di surga akan dekat dengan zatnya Rasulullah. Orang yang dekat nanti di hari kiamat dengan Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Selalu memberikan kita motivasi untuk kita mendekat kepadanya di hari kiamat. Bagaimana caranya? Tadi disebutkan hadis oleh beliau, oleh baginda Nabi Muhammad SAW, akrabukum manzilan, sesungguhnya paling dekatnya kalian dekatku dengan di hari kiamat adalah paling banyaknya kalian sholawat denganku, kata Nabi Muhammad SAW. Wa akrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kemudian yang kedua, paling dekatnya kalian denganku di hari kiamat, paling mulianya kalian menerapkan akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Kullu man kana khuluquhu ahsan min khuluqik fa huwa aqrab minka lin-nabi yaumil qiyamah. Maka dengan kita menjadikan akhlak kita baik, maka akan menjadikan kita dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Akhlak itu adalah adab dan juga sebaik-baik muamalah dengan orang-orang sekitar kita. Dengan apa yang kita dekati, dengan apapun semuanya. Dan apa yang menjadikan kita benci dengan orang, maka maafkanlah. Meskipun dia memutuskan tali silaturahmi dengan kita, maka sambunglah tali silaturahmi dengan mereka. Meskipun dia orang yang menzalimi kita, maka maafkanlah selalu mereka. Meskipun dia memutuskan tali silaturahmi, maka
sambunglah tali silaturahmi tersebut dengan kita menziarahinya. وتتصل بهم وإن لم يتصلوا بك. Maka hubunglah selalu dengan mereka meskipun dia telah melumpuhkan kita. تسأل عنهم Maka bertanya selalu dengan keadaan mereka, جميع من حواليك dengan orang-orang sekitar kita, وخصوصا أقاربك. khususnya kerabat-kerabat kita. بهذا يفرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم Maka itu akan menjadikan Nabi Muhammad SAW senang gembira dengan kita. ويثيبك ربك سبحانه وتعالى على تلك الأخلاق. Maka dengan akhlak yang demikian Allah memberikan kepada kita ganjaran dan pahalanya. تثقل به بهذا الميزان. Maka akan menjadikan timbangan amal baik kita semakin berat. Sesungguhnya paling beratnya seseorang di hari kiamat timbangannya adalah mereka yang mempunyai adab akhlak yang baik. Maka perbaikilah akhlak kita dengan orang-orang sekitar kita, khususnya kita kalau mempunyai teman baik maka carilah teman baik tersebut. Dengan orang suami dengan istrinya, pasangannya, dengan sebaliknya istri dengan suaminya, orang tua dengan anaknya, dengan kerabat-kerabatnya. Orang yang mempunyai akhlak yang demikian maka kehidupannya pun akan bahagia, senang. Maka hati-hatilah dengan perkara iri, hasud. Maka hati-hatilah dengan yang namanya permusuhan, hati-hati. Jangan sampai kita punya sifat sombong kepada yang lain. Apa faedahnya orang yang mempunyai iri dengki? Apa manfaatnya, apa gunanya orang yang maksiat? Sesungguhnya itu dibenci oleh orang. Maka cintailah manusia dan cintai orang muslimin. Maka cintai keluarga kita, kerabat-kerabat kita. Maka manfaatkanlah kepada mereka. Maka berkhidmatlah dengan mereka. Maka berikanlah kebaikan dengan mereka. Maka jikalau kita mempunyai akhlak yang demikian, maka disitulah Allah Ta'ala akan memberikan kita suatu kesenangan dan kebahagiaan dan menjadikan dirimu akan bahagia di hari kiamat. Ini sebagian daripada akhlaknya Nabi Muhammad dan kita untuk memperhatikan dan untuk kita bisa jalankan akhlak tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menyerupai Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk kita meniru Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah aku jadikan kepadamu suatu panutan idola yang baik, kata Allah Ta'ala. Maka kita semuanya di malam yang mulia ini, di masjid yang syuhada, di masjid syuhada ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mati syahid semuanya. Amin. Mudah-mudahan kita mendapat peringkat mati syahid wa'afiyah, panjang umur dalam keafiatan. Di dalam masjid ini yang mulia ini, kita berkumpul di malam hari ini, di malam Jumat ini, dan kita adalah malam Jumat itu termasuk malam yang paling mulia. Insya Allah perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang baik, laki-lakinya juga perempuannya, juga jika ada orang tua di antara kita, juga anak-anak di antara kita.
kita, yang kecil-kecilnya juga. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah. Dengan berkahnya ini majelis yang sakit disembuhkan oleh Allah. Dengan berkahnya ini majelis kabul hajat kita. Berkahnya ini majelis panjang umur kita dalam afiat. Dengan berkahnya ini majelis mudah-mudahan rezeki kita lapang. Dan berkahnya ini majelis anak-anak kita dijadikan menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang beruntung dunia akhirat. Jikalau anak kita menjadi anak yang soleh, maka disitulah letak daripada Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesenangan dunia akhirat. Maka kita akan senang mendapatkan mempunyai anak yang soleh. Maka kita akan bahagia mempunyai anak yang soleh. Maka jangan lupa selalu didik anak kita untuk selalu mencintai Nabi Muhammad. Bagaimana kita mendidik anak kita? Maka kita harus memberikan pembimbing yang baik untuk anak kita. Maka jikalau anak kita mempunyai orang pembimbing yang baik, maka anak kita mau gak mau menjadi anak yang baik. Maka jikalau anak kita selalu duduk dengan ulama, maka menjadi orang yang alim. Maka jikalau anak kita senang dengan orang soleh, maka anak kita pun mau gak mau menjadi orang yang soleh. Maka jikalau kita sudah demikian, maka akan kita diberikan keberuntungan oleh Allah. Dengan berkahnya kita kumpul di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita kumpul lagi di surganya Allah. Dan perkumpulan ini adalah bentuk perkumpulan yang menjadikan kita senang dengan Nabi Muhammad dan menjadikan peringatan hari lahirnya Rasulullah. Seluruh jagat raya semesta alam itu bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Semua orang muslim yang sejati, orang mukmin yang sejati pasti senang dengan hari lahirnya Rasulullah. Semua pasti senang dengan hari lahirnya Rasulullah. Tapi lagi dengan hari pas lahirnya Rasulullah SAW. Tidak senang dengan hari lahirnya Rasulullah SAW kecuali mereka orang-orang yang munafik. Mereka yang siapa orang yang tidak senang dengan Rasulullah SAW? Siapa yang tidak senang dengan Nabi Muhammad? Orang yang demikian adalah imannya lemah, imannya gak kuat dan gak punya iman. Karena kenapa? Tidak senang dengan hari lahirnya Rasulullah. Tidak ada orang yang membenci hari lahirnya Rasulullah kecuali mereka mempunyai sifat setan dan mereka ciri-ciri orang pengikut setan. Setan itu pernah menjerit ibu-ibu 4 kali jeritan. Yang pertama ketika Allah mengusir setan yaitu iblis dari surganya. Kemudian yang kedua, kenapa dia diusir oleh Allah dari surga? Karena dia tidak mengikuti Allah. Dia diperintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, tapi dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka dilaknat oleh Allah dan diusir oleh
mencintai Nabi, وعلى متابعة النبي، dan kita selalu mengikuti Nabi Muhammad. على كثرة الصلاة على النبي. Dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. نحن والحاضرين. Semua dari kita yang hadir. آمين. Amin. وعلى أجمعين. Semuanya kita. آمين. Amin. نحن وإياكم من أنفع الأمة للأمة إن شاء الله. Kita saat ini menjadi orang yang paling beruntung dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah. ويجعلنا نفرج الأمة على الأمة. Dan kita diberikan menjadi umat yang paling berkah di lain kesempatan. ويجعلنا ممن يخدم الدين. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah menjadi orang-orang yang selalu berkhidmat dalam agama. وينشر شريعة سيد المرسلين. Dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyebarkan syariat Nabi Mursalin. كل ما نملك. Apa yang kita bisa, yang kita punya, kita bisa berikan. أموالنا Dari harta kita, وأرواحنا dari roh kita, وأعمالنا. dan juga dari umur kita. وبهذا نسعد في الدنيا والآخرة. Maka kita akan beruntung dunia akhirat. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة سيدنا محمد. Kita bersyukur dengan pasti dengan kita menjadikan Allah Ta'ala jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad. نرتب أوقاتنا. Maka atur rapi waktu kita. نرتب أعمالنا. Kita atur rapi umur kita. نرتب بيوتنا. Kita atur rapi rumah kita. نرتب أولادنا. Dengan kita atur rapi anak-anak kita. نرتب أعمالنا. Dengan amal kita atur rapi. إذا رتبنا أعمالنا ظهرت البركة فيها. Kalau kita sudah bisa mengatur rapi umur kita, waktu kita, maka akan dimunculkan suatu keberkahan yang diberikan oleh Allah. حضوركم هذا شيء جميل. Hadirnya kalian di sini adalah sesuatu yang baik kata beliau, وعظيم عند الله. dan itu mulia dan agung di sisi Allah. فكيف إذا حضورنا وإياكم أن نكون مغفورة ذنوبنا إن شاء الله. Minimalnya orang yang hadir di majelis seperti ini tidak pian keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. إذا غفر الله ذنوبنا ذهبت همومنا. Kalau dosa kita sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti apa? Pasti segala kegelisahan kita dihilangkan oleh Allah. ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا. Karena Allah taala mengampuni dosa-dosa kita. سيئاتنا حسنات. Diganti oleh Allah taala keburukan kita dengan kebaikan. ارتباطنا بالنبي محمد. Kita minta kepada Allah taala mudah-mudahan ikatan kita ditambah oleh Allah dengan Nabi Muhammad. وجزا الله خير القائمين على هذا المسجد. Sungguh luar biasa mereka yang ikut partisipasi hingga terlaksananya acara ini dalam masjid ini, والقائمين على هذه الجلسة. hingga bisa mendirikan majelis seperti ini. من حضر منكم هذا نوع من أنواع التشجيع على إقامته. Dari hadirnya pian di dalam majelis ini termasuk golongan orang-orang yang menjadi orang-orang yang menyemangati satu sama yang lain. بركات الجلسة علينا أجمعين. Mudah-mudahan Allah taala mengembalikan keberkahan majelis ini di semua yang hadir dalam majelis ini. أصحابنا Juga kepada sahabat-sahabat kita, ومن في بيوتنا. dan orang-orang yang tinggal di rumah kita, ومن نعمل نحن وإياه. dengan kita yang punya hubungan dengan kita. فإننا بهذا المجلس نتنور إن شاء الله. Dengan kita hadir dalam majelis ini, Allah akan memberikan cahaya dalam diri kita. هذه الليلة المباركة. Dimulai dari malam ini, ليلة الجمعة. dimulai malam Jumat di malam ini. ليلة الصلاة على النبي محمد. Ketahuilah bahwasanya malam Jumat itu adalah malam sholawat kepada Rasulullah SAW. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah. أكثر من الصلاة على النبي. Perbanyak sholawat kepada Nabi di malam ini. وأنتم تمشون Maka engkau akan keluar dari majelis ini في أي وقت كان. di tempat manapun, di waktu mana kapanpun. فإذا وفقكم الله لكثرة الصلاة على النبي Jika Allah Ta'ala sudah memberikan taufik kepada kalian dengan kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, يستجيب الله maka دعاء. doa kita akan dikabulkan oleh Allah. آمين اللهم آمين. Amin. ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه المجالس إن شاء الله. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan dalam majelis ini. ولا تتأخرون عن أمثالها. Maka jangan kita bermalas-malas dengan kita hadir dalam majelis. واحضروا بفرح وسرور. Hadirlah dalam majelis itu dengan kegembiraan, dengan senang, himung. واستحضروا النبي صلى الله عليه وسلم. Jika kita hadir majelis seperti ini, berusahalah dengan kita menghadirkan Nabi Muhammad SAW. إن شاء الله تحضروا
dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. ركزوا على الأخلاق Perhatikanlah dengan masalah akhlak وعلى الآداب dan juga adab, وعلى الرحمة فيما بينكم البيت. dan juga memberikan kasih sayang dengan satu sama yang lain. إن الله لم يرسل النبي إلا رحمة للعالمين. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad di muka bumi ini untuk rahmat kepada semesta alam. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Tidak aku ciptakan engkau, tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau memberikan rahmat kepada orang-orang semesta alam. ارحموا من حواليكم. Maka cintailah orang-orang sekitar kita, rahmatlah dengan mereka, بالنصيحة لهم. بالنصيحة لهم. dengan nasihat kepada mereka, بالمحبة لهم. dengan memberikan kecintaan kepada mereka, بقضاء حوائجهم. dengan kita bisa mengabulkan hajat mereka, مشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم. dengan kita ikut serta jika mereka ada acara yang baik, kita ikut serta untuk membantunya. الدنيا هكذا. Itulah dunia. ما بين فرح وحزن. Dunia itu tidak lebih dari kesenangan dan kejenuhan. فنسأل الله أن يكثر أفراحنا Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menggembirakan hati kita, ويعيدنا من الهم والحزن. dan Allah Ta'ala menjauhkan diri kita dari kegelisahan dan kegundahan. أمرنا النبي أن نستعيذ به سبحانه وتعالى من الهم والحزن. Nabi Muhammad SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kegelisahan dan kegundahan. في أوراد النبي محمد. Disebutkan dalam salah satu wiridnya Nabi Muhammad. أذكار النبي محمد. Disebutkan zikir-zikir Nabi Muhammad. عساكم تواظبون على شيء من الأذكار. Mudah-mudahan kita mempunyai wirid khusus, zikir khusus, apa yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad. أولا الصلاة. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. إذا حافظتم عليها Kalau kita sudah menjaga sholat, حفظكم الله. maka Allah akan menjaga kita. حافظوا على الصلاة. Jangan tinggalkan sholat, jaga sholat selalu. لا تؤخروها عن أوقاتها. Jangan kita memperlambat sholat sampai 3 waktunya selesai. لا تضيعوها. Jangan menyepelekannya. يحفظكم الله بها. Maka Allah akan menjaga kalian semuanya. من حافظ على الصلاة حفظه الله. Barang siapa yang menjaga sholat maka akan dijaga oleh Allah. من ضيعها ضيعه Barang الله. siapa yang melantarkan sholat maka Allah akan melantarkannya. حافظوا عليها. Maka jaga sholat مساجدكم. di dalam masjid-masjid, في بيوتكم. di dalam rumah, بالجماعة. dengan jamaah lebih lagi, مع أولادكم. dengan anak-anaknya, مع نسائكم. dengan keluarganya. اجتمعوا على الصلاة. Selalulah bergabung untuk berkumpul dengan sholat. الناس مشغولون في هذا الزمان. Karena orang banyak sekarang sibuk di dunia ini, sibuk dengan yang selain Allah. أول قبل فترة يكونون ما يجتمعون إلا على الأكل والشرب. الآن حتى على الأكل والشرب ما عاد يجتمعون الأولاد والأهل. Kalau dulu sebagian keluarga itu ada namanya kumpul bareng, meskipun karena makan ataupun minum. Tetapi sekarang di akhir zaman tidak ada perkumpulan yang kumpul antara keluarga dan anaknya. Di akhir zaman gak ada sama sekali, gak sempat sama sekali berkumpul dengan keluarganya meskipun dengan makan dan minum. كل واحد مشغول بنفسه. Semua sibuk dengan dirinya masing-masing. شغله. Ini dengan kerjanya, هذا بجواله. ini sibuk dengan HP-nya, يشغلون حتى عن آبائنا وعن أمهاتنا. sehingga kita melantarkan ibu bapak kita. مع ينظر الابن ولا البنت إلى أمها ولا إلى أبوها. ينظر الجوال أكثر من وجه أبوه. Sehingga anak-anak kita ini lebih banyak melihat HP-nya daripada melihat orang tua. Orang tuanya betul Pak Kada? ما عاد ينظرون إليه. Sehingga anak tersebut jarang melihat orang tuanya. Yang banyak dilihat apa? Yang dilihat gambar-gambar yang ada di HP. ينظر إلى الفاسقين. Yang dilihat gambar orang-orang fasik. ينظر إلى الكافرين. Yang dilihat gambar-gambar orang-orang kafir. عينه ونظره بوجه أبوه وأمه الذي النظر إليهم عبادة. Padahal kalau anak melihat wajah orang tua, melihat wajah ibu dan bapak adalah ibadah kepada Allah. يعرف غيرهم أحسن من أبوه وأمه. Sehingga anak kita akhir zaman ini lebih mengetahui teman Facebooknya, teman Instagramnya daripada
orang tuanya sendiri. إذا صلح من البيت يذهب إلى العمل ولا إلى البلاد. Kalau pagi sudah sibuk, sibuknya bagaimana? Sibuknya dengan sekolahnya, dengan kuliahnya, dengan kerjaannya. ينظر إلى المدرس والمدرس. Yang dilihat pertama adalah yang gurunya, dosennya. خوف لأنه عليه اختبارات وعليه أشياء متابعات. Karena yang dilihat dosen atau gurunya karena takut. Karena kenapa? Karena akan mengalami namanya ujian yang harus dijalankannya. إذا رجع إلى البيت مع الجوال. Kalau sudah pulang ke rumahnya, sibuk dengan HP-nya. Untuk ada الجوال حتى إلى القرآن والعياذ بالله. lebih lagi, lebih parahnya lagi, lebih banyak melihat HP-nya daripada melihat Al-Qur'an. من متى فتحنا القرآن؟ Kapan kita banyak membaca Al-Qur'an? من متى ما نظرنا إلى القرآن؟ Dari kapan kita sudah lama nggak melihat Al-Qur'an? من متى؟ Dari kapan? هذا لو شهر، هذا لو شهرين، وهذا لو سنة. Ada terkadang dari kita sudah sebulan nggak melihat Al-Qur'an. Ada yang sudah 2 bulan melihat Al-Qur'an. Ada yang setahun tidak melihat Al-Qur'an. لكن الجوال Tetapi HP 5 دقائق والدقيقة تسمع الجوال. setiap 5 menit HP dilihat. 10 menit HP lagi. Dikit-dikit ha? Dikit-dikit ha? قال بعض العلماء أعظم عقاب مع عدو أولاده لكن مع النبي حتى العدو أولاده ولا غير عدوه أشيل الجوال منه لكن ما بنقدر بيننا مشاكل كثيرة. Jikalau sekarang kalau orang tua itu kadang mau menyiksa anaknya, maka apa akan mencabut daripada HP-nya. Tapi sekarang kita pun mau mencabut HP-nya, anak kita pun lebih gahar, lebih sangar dari kita, bahkan marah kepada kita. Betul tidak? لا تضربه ولا تفلسه خذ الجوال من مسك هذا أعداد العقوبة. Kalau pengen selesai, pengen solusi biar selesai, ambil HP-nya, permasalahan selesai. Tapi orang tuanya kalah takut dengan anaknya gara-gara apa? Ha? لكن أصبح الآب والأم عدو حتى في أولادهم. Sehingga orang tuanya sekarang malah lebih takut dari anaknya. فنسأل الله أن يعيننا على تربية الأولاد. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak kita dengan didikan yang baik. آمين. Amin. كلنا نريد أولاد لكن تربية. Semua dari kita yang sudah menikah pasti pengen punya anak. Tapi semulia-mulia kita punya anak adalah memberikan didikan yang baik kepada anak kita. وكثير من الناس ما عندهم يشتغلون مع أولادهم أبدا. Sehingga tidak punya waktu untuk kumpul bersama dengan anaknya. لا على أكل Di dalam makannya nggak pernah makan bersama dengan anaknya. ولا Apalagi sholat jamaah nggak pernah sholat dengan anaknya. على ذكر الله. Nggak pernah ada zikir waktu dengan anaknya. يجتمعون في البيوت على الراتب. Haruslah kita punya perkumpulan di dalam rumah kita dengan membaca rotib. حديثي مع الراتب. حديثي مع الناس على الراتب. Apakah sekarang ada kita membaca berkumpul dengan rotib? حديثي مع قراءة سورة ياسين. Baca surat Yasin ada? حديثي مع على الصلاة على النبي. Apakah ada dari kita berkumpul dengan anak kita membaca sholawat Rasulullah SAW bersama-sama? مشغول بنفسه. Semua sibuk sendiri-sendiri. تذهب داري بالعلم والعلم داري بالأمر. Bapaknya nggak tahu keadaan ibunya, nggak tahu keadaan anaknya tidak mengetahui keadaan orang tuanya. هذه كلها من مصائب آخر الزمان. Itu sekarang seperti ini adalah musibah akhir zaman. يعيننا على حسن التربية. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak kita dengan didikan yang baik. حسن المقابلة. Dan kita sebaik-baik pertemuan. حسن المجالسة. Dan kita bisa mendidik dengan anak-anak kita sebaik-baik teman duduk. أهلنا وأولادنا. Dengan keluarga kita kumpul selalu dengan anak-anak kita. Ada perkumpulan waktu khusus. تكثر المجالسة والنظر إلى أحد في رحمة بينهم وبينهم. Jikalau kita sering kumpul dengan
saling bertetap muka satu sama yang lain, duduk bareng. بيوت معمولة بالخير. Rumahnya makmur dengan kebaikan. الآن معمولة بيوتنا بماذا؟ Sekarang rumah kita makmur dengan apa? الله يعمر قلوبنا ويعمر بيوتنا بكل خير. Mudah-mudahan rumah kita makmur dan hati kita makmur dengan kebaikan. الله ينفعنا وإياكم بهذه المجالس. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kita dalam majelis ini. توب علينا توبة Allah Ta'ala berikan taubat nasuha kepada kita semua. قلوبنا. Ampuni dosa kita, واقضي حوائجنا. kabul hajat kita. أفضل الجزاء. Allah Ta'ala berikan balasan dengan balasan yang begitu baik. إن شاء Semua الله. yang hadir dalam majelis ini dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. يبلغهم Allah Ta'ala الآيات. memberikan angan-angan kepada kita. شر ما تأتي من الأيام والليالي. Allah menjauhkan dari kita dari segala keburukan hari dan juga malam. من الشياطين. Allah Ta'ala menjaga kita daripada setan, من أنفسنا. dari segala nafsu kita.